Dasar belum saya ganti bagian modulnya ya. Jadi dasar-dasar mikrobiologi. Mikrobiologi itu intinya adalah semua jenis makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, sehingga untuk bisa melihat mereka kita butuh alat bantu. Alat bantunya itu adalah mikroskop. Itu aja pengertiannya. Jadi segala jenis makhluk hidup yang mikro kecil. Nah, itu dikategorikan sebagai topik dari mikrobiologi. Contohnya kalau pada gambar ini adalah gambar bakteri ya. Ini bakteri yang bentuknya batang, ini bakteri yang bentuknya bulat atau kokus, dan ini bakteri yang memiliki silia, memiliki kaki yang akan digunakan sebagai alat gerak. Nah, kenapa sih penting buat seorang calon sarjana kesehatan masyarakat gitu ya mempelajari mikrobiologi? Karena makhluk-makhluk kecil ini adalah makhluk-makhluk yang sebenarnya ada di tubuh kita. Jadi manusia itu walaupun kita mandi 3 kali 2 kali sehari, walaupun kita membersihkan tubuh dengan baik, memang sejatinya manusia itu adalah organisme yang bersimbiosis dengan bakteri maupun mikrobiota lainnya. Bukan mikroba ya, makhluk-makhluk mikroskopis tersebut itu hidup secara simbiosis mutualisme dengan manusia, ada di permukaan kulit, ada di dalam usus dan sebagainya. Terutama di dalam usus, mikroba tadi itu sangat berperan penting dalam mengatur proses pencernaan seseorang, proses reaksi imunitas seseorang, dan lain-lain. Jadi memang riset terkait dengan peranan dari mikrobiota yang ada di usus kita terhadap kesehatan kita itu adalah riset yang baru berkembang 10 tahun terakhir, setelah manusia bisa berhasil memanfaatkan teknologi-teknologi mikroskopis yang lebih canggih gitu ya. Kalau dulu kan kita taunya semua jenis mikrobiota itu jelek lah, buruk lah untuk kehidupan manusia. Tapi sebenarnya tidak, karena memang kita adalah makhluk hidup yang hidupnya barengan dengan mereka. Mereka akan menjadi jelek atau menjadi parasit, menjadi penyakit buat manusia ketika manusianya sendiri dalam keadaan tidak sehat atau ada perubahan-perubahan lingkungan yang menyebabkan si bakteri yang awalnya baik tadi menjadi tidak baik. Seperti itu ya. Ini contoh penampakan bakteri secara nyata. Sekarang di musim corona, semua orang pasti mengeluh-elukan ayo cuci tangan, karena tangan itu adalah sumber dari berbagai jenis bakteri dan virus, sehingga kita harus sering cuci tangan. Nah, ini adalah gambaran seseorang yang tidak mencuci tangan dan seseorang yang mencuci tangan dengan menggunakan sabun selama 30 detik. Kedua tangan ini disinari dengan sinar UV, yang mana sinar UV ini bisa memberikan pantulan seberapa banyak bakteri yang masih menempel di suatu permukaan benda. Dalam hal ini adalah tangan. Di sini tampak ya, sebelah kiri tangan yang tidak dicuci itu warna putihnya lebih dominan. Ini adalah bakteri-bakteri yang menempel di permukaan tangan. Asalnya dari mana, Bu? Dari macam-macam. Kita pegang uang itu ada bakterinya pasti karena sudah berpindah tangan. Kita pegang meja, kita pegang stang motor dan sebagainya. Makanya dalam musim pandemi saat ini, ketika kita tidak sengaja menyentuh satu area yang misalkan sebelumnya disentuh oleh penderita COVID dan ada menempel si COVID-nya di benda tersebut, kemudian kita sentuh, maka COVID-nya akan berpindah ke tangan kita dan akan seperti ini. Ketika kita mencuci tangan, maka bakteri-bakteri tadi akan hilang, akan ikut luruh bersama dengan sabun dan air. Sehingga tampak di sini tangan yang di sebelah kanan itu jumlah dari putih-putihnya, area putih yang mengindikasikan adanya mikroba itu jauh lebih menurun. Nah, jadi ini adalah bukti real terkait dengan fungsi dari cuci tangan. Tapi ini cuci tangannya harus pakai sabun dan minimal selama 30 detik. Jadi kita bisa lihat ya bahwa memang dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat banyak berinteraksi dengan mikrobiota, baik itu virus, bakteri, jamur, fungi dan sebagainya. Sehingga di sini perlu dipahami bagaimana cara kerja mereka sehingga nanti mbak-mbaknya ketika bekerja di lapangan sebagai ahli kesehatan paham bagaimana mentreatment mikroba-mikroba tersebut.
Nah, mikrobiologi itu apa sebenarnya? Mikrobiologi itu adalah cabang ilmu yang kita khusus mempelajari organisme mikroskopis. Artinya, organisme atau makhluk itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya bisa kita lihat dengan menggunakan bantuan alat mikroskop. Nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau pada gambar ini kan tampaknya berupa warna putih, tapi kita nggak bisa lihat bentuk aslinya, selnya, entah itu bulat, entah itu lonjong dan sebagainya. Dengan menggunakan mikroskop kita bisa lihat itu semua. Nanti mungkin pada saat praktek akan kita lihatkan ya beberapa jenis bakteri. Contohnya organisme mikroskopis itu apa? Bakteri, virus, ya kan, archaea, fungi dan juga protozoa. Nah, jadi ini adalah berbagai jenis organisme mikroskopis yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya terbatas pada bakteri dan virus saja, tetapi juga ada archaea, fungi dan protozoa. Fungi ini kita sering sebut sebagai jamur ya, tapi ini berbeda dengan jamur makroskopis, jamur yang kita makan sehari-hari yang untuk bikin bikin keripik apa segala macam itu beda. Itu disebut sebagai jamur makroskopis karena ukurannya besar dan dia tersusun atas banyak sel. Kalau ini fungi yang lebih kecil. Paling gampang kalau mbaknya di sini punya rotinya itu nggak dimakan, dibiarin di suhu ruangan sampai 3-4 hari, terus nanti ada itu ya, hijau-hijau, coklat-coklat yang nempel gitu. Nah, itu adalah jamur, yaitu adalah fungi yang muncul pada makanan. Nah, kemudian mikroba-mikroba tersebut itu di alam sebenarnya punya peranan masing-masing. Contohnya, mereka berperan pada siklus nutrisi di alam. Paling gampang adalah siklus nitrogen. Jadi, tanaman itu ternyata bersimbiosis dengan bakteri Rhizopus namanya. Nah, nanti bakteri Rhizopus ini akan menangkap nitrogen dari lingkungan, dari udara sekitar, ditangkap sama bakteri tadi dan kemudian akan ditransfer ke dalam tubuh si tanaman kacang-kacangan tadi. Atau misalkan ketika ada bangkai hewan atau bangkai apapun, itu kan ada pembusukan. Pembusukan itu adalah aktivitas dari bakteri maupun mikroorganisme lainnya. Ketika pembusukan terjadi, mikroorganisme itu tadi akan menguraikan bangkai tadi menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Bisa karbon, nitrogen, dan macam-macam. Jadi mereka berperan pada siklus nutrisi di alam. Peran mereka yang lain lagi adalah biodegradation atau penghancuran biologis. Nah, contoh paling gampangnya begini. Kita bikin pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu kan kita ambil daun-daun kering, kita ambil sisa bahan makanan, diaduk sedemikian rupa, nanti lama-lama mereka semua akan hancur menjadi tanah. Nah, itu adalah biodegradation. Kalau di sini mbak-mbaknya tertarik misalkan untuk melakukan pembuatan kompos alami di rumah, itu biasanya bisa menggunakan bakteri IM4 namanya, bisa dibeli. Nah, itu adalah bakteri yang memang mampu melakukan biodegradation pada sampah-sampah rumah tangga. Kemudian perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ternyata bakteri itu, khususnya bakteri dan archaea itu memiliki kemampuan hidup yang beraneka ragam. Ada bakteri yang dia itu hidupnya di suhu rendah banget, di kutub utara ada. Ada bakteri yang hidupnya di Gunung Merapi ada, dan mereka tidak mati dengan suhu yang ekstrim seperti itu. Sehingga seringkali mereka itu juga dijadikan sebagai indikator perubahan iklim. Karena mereka sangat sensitif dengan perubahan iklim. Kemudian kerusakan pada makanan seperti yang kasus roti tadi, serta penyebab beragam penyakit. Nah, ini yang mungkin akan menjadi concern dari teman-teman yang bekerja sebagai tenaga kesehatan ya, mengenai mikroba atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, serta bioteknologi. Nah, bioteknologi ini menarik. Contohnya adalah micin. Micin itu harganya murah ya. Banyak orang tidak tahu bahwa micin itu merupakan produk fermentasi dari tebu. Jadi micin itu adalah sari tebu yang difermentasikan dengan menggunakan bakteri tertentu, dan nanti bakteri itu akan mengubah gula pada tebu. Bakteri adalah organisme bersel tunggal. Artinya satu bakteri adalah satu sel. Beda dengan manusia. Manusia itu tersusun atas jutaan bahkan miliaran sel. Paling gampang
rambut aja. Satu helai rambut itu tersusun atas banyak sel. Satu helai rambut. Nah, bayangkan bakteri ini, satu bakteri adalah satu sel tunggal. Dia bisa hidup hanya dengan komponen-komponen yang dia miliki di dalam tubuh satu tunggalnya itu, ya. Kemudian dia termasuk jenis prokariotik yang lebih sederhana daripada organisme lain. Apa itu prokariotik? Prokariotik itu adalah organisme yang inti selnya tidak terpisah nyata dari sitoplasmanya. Nanti akan saya lihatkan gambarnya seperti apa gitu ya. Intinya inti selnya tidak terpisah secara nyata gitu ya. Kemudian dia ini tidak memiliki membran pada inti sel. Nah, karena tidak punya membran pada inti sel atau nukleus, sehingga inti sel atau nukleusnya ini tetap bercampur dengan sitoplasma. Sitoplasma itu cairan di dalam sel. Kalau mbak-mbaknya di sini bayangkan, sel itu kayak balon mbak-mbaknya isi air. Nah, di dalam balon yang berisi air itu tadi ada balon kecil lagi di dalamnya. Balon kecil itu adalah nukleus atau inti sel. Nah, pada prokariotik, balon kecil yang di dalamnya itu tidak berbentuk balon, tapi dia misalkan bentuknya kayak jelly. Jadi nggak ada membran, nggak ada pembatas. Tapi kalau pada eukariotik, lawannya kayak sel manusia, itu inti selnya seperti balon kecil. Jadi ada pembatas yang nyata, ada membran si balon itu tadi. Jadi kayak gitu ya. Sitoplasma itu airnya, air yang ada di dalam balon itu. Nah, sebentar. Dan karena inti selnya tidak berbeda, tidak terpisah secara nyata dengan sitoplasmanya, maka informasi genetik atau nukleus tadi itu disebut sebagai nukleoid. Jadi bukan nukleus sebutannya, tapi nukleoid. Ini hanyalah nama saja ya. Dan nukleoid ini adalah tempat menyimpan material genetik. Material genetik itu apa? Jadi misalkan gini, mbaknya rambutnya lurus, anaknya nanti rambutnya juga lurus. Nah, itu kan sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, sifat itu disimpan dalam material genetik kita sebut. Kalau kita sering dengar namanya DNA. Nah, kayak gitu, DNA, RNA dan sebagainya. Nah, material genetik itulah yang tersimpan di dalam nukleus kalau pada sel manusia. Kalau pada bakteri disimpan dalam nukleoid karena material genetiknya atau inti selnya tidak terpisah nyata dari sitoplasma. Selain itu, bakteri ternyata juga bisa menyimpan material genetiknya di komponen lain yang kita sebut sebagai plasmid. Nah, plasmid ini hanya dimiliki oleh bakteri saja. Organisme lain tidak punya plasmid. Jadi, selain di dalam nukleoid, dia juga bisa menyimpan sifat yang akan dia turunkan kepada anaknya atau material genetik di dalam plasmid. Gitu ya. Nah, umumnya plasmid ini ada untuk mensupport kehidupan bakteri. Contohnya, beberapa jenis bakteri itu bisa resisten terhadap antibiotik karena di dalam plasmidnya ini terkandung kode-kode genetik yang membuat si bakteri mampu bertahan dari antibiotik. Jadi kalau misalkan material genetik yang ada di nukleoid itu lebih kepada material genetik utama inti untuk mereka hidup secara standar. Kalau material genetik yang ada pada plasmid itu umumnya digunakan untuk supporting, untuk tambahan bertahan hidup. Contohnya dia jadi resisten terhadap antibiotik atau dia resisten terhadap suhu yang ekstrim dan sebagainya. Tapi tetap dua-duanya merupakan sifat yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Dan ya. Nah, bakteri yang menempel di manusia, baik itu di permukaan kulit ataupun di tubuh kita, itu bahkan bisa mencapai 10 kali lebih banyak daripada bakteri yang ada di alam. Sebanyak itu memang bakteri kita, terutama di area usus ya. Nah, ini adalah gambar dari sel bakteri ya. Dia eukariotik. Kenapa disebut eukariotik? Ini mbak-mbaknya bayangkan ini adalah balon ya. Ini balon. Balon itu lapisan balonnya adalah membrannya.
Ini adalah sitoplasmanya. Sitoplasma itu cairan di dalam si bakteri. Nah, ini adalah nukleoidnya. Nukleoid ini yang membawa material genetik. Ya, material genetik ini lihat ya, tidak ada membran ya, tidak ada bungkus. Nah, membran tuh kayak bungkus. Tidak ada bungkus yang memisahkan material genetik ini dari si cairan atau sitoplasma. Makanya ini adalah ciri khas dari bakteri. Tidak ada pemisah antara material genetik dengan lingkungan sekitar atau sitoplasma. Kalau pada sel eukariotik jelas ada membran seperti ini, ada bungkusnya. Kalau ini nggak ada bungkus. Nah, selain material genetik disimpan di sini, bakteri juga punya material genetik yang disimpan di dalam plasmid yang ini, kecil. Plasmid itu selalu lebih kecil daripada nukleus karena dia hanya membawa 1 atau 2 sifat khusus saja yang digunakan untuk bertahan hidup bagi si bakteri. Nah, ini ada beberapa jenis bentuk. Izin Bu, Ya, silakan. kayaknya slide-nya enggak. Oke. Nah, ini adalah bungkusannya yang membungkus tubuh si bakteri. Kita sebut sebagai membran, atau kalau dibayangkan ini seperti balon gitu ya. Di dalamnya itu ada cairan atau sitoplasma. Kita sebut sitoplasma. Sitoplasma ini cairannya. Nah, di dalamnya lagi baru ada yang namanya nukleoid, inti selnya. Nah, bedanya dengan sel pada manusia, pada bakteri inti selnya tidak punya bungkus, tidak punya membran. Kalau dia punya bungkus, dia akan rapi, dia akan kayak balon gitu ya, ada bungkus luarnya. Ini nggak ada bungkusnya, dia cuma ngapung aja di tengah-tengah sitoplasma. Ini adalah ciri khas dari prokariotik, di mana nukleusnya atau nukleoidnya tidak terpisah dari sitoplasma karena nggak ada membran. Di sini adalah tempat si bakteri menyimpan material-material genetik yang akan dia turunkan kepada keturunannya. Selain itu, dia juga menyimpan material genetiknya di dalam plasmid ini, yang kecil ini plasmid. Nah, karena dari ukuran aja udah kelihatan ya dia lebih kecil, maka si plasmid ini hanya akan bisa membawa material genetik yang terbatas. Makanya material genetik yang dibawa oleh plasmid itu lebih untuk supporting, untuk sifat-sifat khusus dari si bakteri, bukan untuk situasi dasar dia hidup gitu ya. Oke, gambar-gambar saya langsung dari sini aja kali ya, biar nggak bolak-balik. Oke. Ini adalah beberapa bentuk dari bakteri. Jadi bakteri itu banyak sekali bentuknya, tidak terbatas hanya berbentuk basil seperti tadi. Ada yang bentuknya bulat, kita sebut sebagai kokus kalau bulat gitu ya. Ini bentuknya seperti panah. Ini adalah contohnya Clostridium tetani, penyebab tetanus. Ada lagi bentuknya kayak cacing. Ini Treponema pallidum, kalau saya nggak salah penyebab penyakit apa ya treponema, saya lupa. Ini Vibrio cholera, penyebab kolera. Ini bentuknya basil ya, panjang kayak kapsul, dan dia punya flagela yang panjang, tunggal flagelanya, ekornya tunggal. Ini Staphylococcus, kokus itu kan bulat, staphylo dia ini kayak bulat-bulat yang menyatu seperti anggur. Nah, ini Staphylococcus aureus biasanya pada kasus demam, pneumonia itu bisa terjadi karena infeksi si Staphylococcus. Ada lagi ini Legionella, ada lagi ini Streptobacillus. Nah, ini basil bentuknya batang tapi dia memanjang seperti rantai, makanya disebut strepto. Dan ada Heliobacter pylori. Ini adalah bentuknya seperti kapsul tapi dia agak melengkung dan dia ada silia atau ekor di bagian ujung saja. Dan ada Salmonella typhi. Nah, ini penyebab penyakit tipes. Bakteri yang ada di usus yang bikin seseorang itu tipes. Inilah pelakunya. Bentuknya basil, berbentuk seperti kapsul, dan dia memiliki silia yang menyebar di seluruh permukaan tubuhnya gitu ya. Nah, kemudian manfaat bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang selain menyebabkan penyakit, bakteri itu sebenarnya memiliki banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Paling gampang, bakteri itu terkandung di dalam minuman probiotik. Probiotik itu bakteri yang kita minum atau kita makan yang nanti bisa membantu memperkaya variasi mikroorganisme di dalam usus.
Seperti yang saya bilang tadi, mikroorganisme di dalam usus ternyata sangat berperan pada proses pencernaan seseorang maupun dalam proses imunitas seseorang. Pencernaan, contohnya gini, kadang-kadang kita makan terus merasa begah perutnya, kayak ada gas segala macam, tapi kita nggak sakit, cuman kayak nggak nyaman aja perut. Itu bisa terjadi karena aktivitas bakteri di dalam usus kita. Atau misalkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang dengan imunitas rendah itu bisa terjadi karena mikroorganisme yang ada di ususnya bermasalah, seperti itu. Nah, jadi bakteri dengan asupan bakteri tambahan dalam bentuk probiotik itu bisa membantu kita untuk mendapatkan mikroorganisme yang baik untuk usus kita. Nggak harus makan Yakult, nggak harus minum Yakult. Kan kalau kita taunya, kalau kita harus minum probiotik yang baik, berarti kita harus beli Yakult dong tiap hari gitu ya. Yakult itu salah satunya, betul. Tapi sebenarnya, kalau saya nggak salah, Yakult itu single strain, artinya dia hanya ada satu jenis bakteri, yaitu Bacillus Shirota strain namanya. Tapi kalau kita makan dari makanan sehari-hari, itu sebenarnya bisa ada sumber probiotiknya. Contohnya apa? Paling gampang yogurt. Yogurt itu mengandung banyak probiotik, jadi dia bagus untuk kesehatan usus. Yang lain lagi, contohnya apa? Kimchi. Kalau di sini tahu ya, kimchi makanan Korea yang difermentasikan itu juga mengandung banyak probiotik. Makanan fermentasi itu sangat kaya probiotik. Contoh kalau paling gampang di Indonesia tuh tauco. Nah, tauco juga banyak mengandung probiotik. Kalau cencalo, nah cencalo juga sebenarnya mengandung probiotik yang bagus untuk kesehatan. Tapi masalahnya dengan cencalo adalah terlalu tinggi garam. Nah, sebenarnya dia sumber probiotik yang baik, tapi garamnya yang akan bermasalah gitu ya. Tapi kalau kayak kita konsumsi kimchi, itu dia tidak memiliki garam yang tinggi sehingga aman. Yogurt juga seperti itu. Jadi itu adalah beberapa sumber bakteri berupa makanan, dan mereka berperan baik dalam menjaga kesehatan usus serta pencernaan kita. Manfaat lain dari bakteri adalah sebagai produksi asam amino. Nah, ini ada di sini insulin. Insulin pada penderita diabetes tipe 1. Jadi kan diabetes ada 3 jenis tuh. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan diabetes gestasional. Kalau yang bidan mungkin ngerti, Mbak Anissa. Gestasional itu diabetes yang terjadi pada ibu hamil gitu kan, yang itu muncul karena faktor yang kita tidak ketahui, dan dia nanti akan cenderung untuk bisa berkembang menjadi diabetes permanen. Diabetes tipe 2 yang sekarang banyak diidap oleh banyak orang. Kalau Mbak Rini mungkin juga paham, perawat pasti sering tuh ngadapin orang-orang dengan luka diabetes gitu kan. Itu diabetes tipe 2 yang terjadi karena faktor pola hidup. Diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang terjadi karena kerusakan pada pankreas. Sementara pankreas itu adalah organ yang memproduksi hormon insulin. Nah, ketika kita makan yang mengandung karbohidrat atau gula, nasi, jagung, kentang, atau apapun itu yang mengandung karbohidrat, itu kan akan diproses menjadi glukosa. Glukosanya masuk dalam peredaran darah. Glukosa tadi harus diserap oleh tubuh kita, oleh sel-sel kita. Kalau nggak terserap, maka akan menjadi racun bagi darah kita. Nah, untuk bisa menyerap glukosa tadi dibutuhkanlah insulin. Nah, pada orang dengan diabetes tipe 1, karena pankreasnya rusak, maka dia nggak bisa memproduksi insulin yang cukup, atau bahkan nggak punya insulin sama sekali, sehingga dia harus suntik insulin sebelum makan gitu. Di Indonesia setahu saya tidak terlalu banyak yang mengidap diabetes tipe 1, tapi di luar negeri lumayan banyak, dan mereka sangat tergantung dengan insulin ini. Dulu insulin ini dibuatnya dari pankreas babi, tapi satu babi meliharanya ribet, hanya bisa bikin sedikit insulin. Akhirnya manusia dengan segala macam kecerdasannya menggunakan bakteri sebagai pabrik biologis. Jadi bakteri E. coli, E. coli, bakteri yang kita sering temukan di usus kita, sering menjadi bakteri penyebab penyakit muntaber dan sebagainya, itu dimodif, direkayasa, dimodif gennya
sehingga E. coli tadi itu akan memproduksi insulin. Makanya disebut sebagai pabrik biologis. Jadi dengan menggunakan E. coli, sekarang peneliti sudah bisa memproduksi insulin dalam jumlah yang besar, tidak perlu memelihara ribuan babi, tapi hanya dengan bakteri saja dia bisa memproduksi insulin dalam kapasitas yang besar. Nah, nggak hanya insulin, ternyata produksi asam amino itu kan protein, dan hormon itu terbuat dari protein. Nah, itu juga banyak diproduksi oleh bakteri. Contohnya pembuatan enzim streptokinase, pembuatan interferon maupun TNF, dan juga pembuatan toksin botulinum. Jadi, misalkan di sini ketika kita butuh TNF ini adalah proinflamasi ya, proinflamasi. Pada kasus-kasus tertentu kita butuh proinflamasi untuk pengobatan. Nah, pengobatan itu diambillah si TNF ini dari hasil produksi dari bakteri. Jadi memang bakteri itu juga bisa digunakan sebagai pabrik biologis untuk menciptakan berbagai jenis molekul yang dibutuhkan oleh manusia. Apa itu AMR? AMR itu adalah antimicrobial resistant. Jadi kondisi di mana bakteri yang menginfeksi seseorang tidak lagi bisa kita tangani dengan antibiotik. Jadi memang penyakit terkait dengan bakteri itu banyak sekali. Tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Maka di sini saya hanya menjelaskan 3 penyakit saja yang menurut saya penting. TBC karena itu masih penyakit yang umum ditemukan di Indonesia. Pseudomonas karena Mbak di sini adalah nakes, tenaga kesehatan, itu pasti punya potensi untuk terpapar Pseudomonas atau pasiennya terpapar Pseudomonas. Dan yang berikutnya adalah antimicrobial resistant. Ini menjadi topik yang perhatian banget oleh WHO 20 tahun terakhir, karena ternyata bakteri-bakteri yang selama ini bisa kita basmi dengan antibiotik yang kita konsumsi pada saat kita sakit, itu juga berkembang. Mereka berusaha bertahan hidup dengan cara berubah. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan mereka menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah, ini kita sebut kondisinya sebagai AMR, antimicrobial resistant. Nah, ini menjadi perhatian WHO karena WHO mengkhawatirkan antibiotik yang sudah dikembangkan puluhan tahun saat ini tidak lagi mampu bisa mengobati pasien, dan nanti pasiennya bisa meninggal karena infeksi. Ya. Ini terjadi karena perubahan genetik, dan bisa juga terjadi terutama ya karena penggunaan antibiotik secara berlebihan. Jadi mungkin dulu ya sekitar 5 tahun lalu kalau saya nggak salah, kita itu bisa beli antibiotik dengan mudah di apotek. Nah, kemudian ada kebijakan dari pemerintah, antibiotik harus dengan resep dokter. Karena sudah ada riset bahwa muncullah AMR ini karena kita terbiasa mengkonsumsi antibiotik secara berlebihan. Kalaupun berlebihan, kadang tidak disiplin. Contoh diberi antibiotik sama dokter untuk 3 hari, merasa sudah sembuh di hari kedua, tidak diteruskan sampai habis. Itu juga bisa menyebabkan resistensi antibiotik oleh bakteri di dalam tubuh kalian. Atau karena kita punya parameter waktu saya kecil ya, mungkin mbak-mbaknya juga sama lah. 5-6 tahun yang lalu itu kalau kita flu, kita tinggal beli antibiotik aja ke apotek, nanti sembuh kok gitu. Kita nggak tahu konsekuensinya, ternyata punya konsekuensi yang cukup fatal gitu ya. Itu penyebab utama. Yang lainnya adalah penyebab AMR ini sulit mengakses air bersih. Ini pada orang-orang yang memang hidupnya susah untuk dapat air bersih. Nah, karena mereka terpapar terus-menerus dengan bakteri-bakteri itu tadi, maka bakterinya akan beradaptasi dengan tubuh manusia sehingga dia bisa berkembang menjadi AMR. Demikian juga dengan buruknya sanitasi dan juga sulitnya mengakses fasilitas kesehatan, vaksin serta diagnosis. Jadi itu adalah intinya layanan kesehatan masih sulit untuk didapat serta standar hidup yang masih belum higienis yang menyebabkan AMR selain dari penggunaan antibiotik berlebih. Contohnya adalah bakteri Klebsiella pneumonia. Dia ini adalah bakteri penyebab pneumonia. Pneumonia itu demam diikuti dengan sesak nafas pada paru dan seringkali ada bercak putih pada paru dan membuat pasien menjadi sulit untuk bernafas ya. Nah, ini Klebsiella ternyata
Pada beberapa kasus dia sudah menjadi AMR, sudah tidak bisa ditangani dengan antibiotik, sehingga dia kalau tidak tertangani akan menyebabkan yang jelas pneumonia, infeksi aliran darah, serta infeksi pada pasien yang ada di ruang ICU dan juga bayi baru lahir. Umumnya Klebsiella pneumonia ini bisa disembuhkan dengan menggunakan antibiotik karbapenem, tapi ternyata pada beberapa individu ditemukan Klebsiellanya tidak lagi mempan diberi karbapenem. Nah, bisa jadi perbedaan individu ini itu tadi terjadi karena individu tadi itu mengkonsumsi antibiotik secara berlebihan sepanjang hidupnya bertahun-tahun, atau dia memang hidup di lingkungan yang sulit akses fasilitas kesehatan ataupun sulit mendapatkan air bersih maupun sanitasi. Nah, itu adalah 3 jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Virus itu masih menjadi problem ya, menjadi problem yang menyebabkan berbagai jenis penyakit. Apa itu virus dan apa bedanya dengan bakteri? Nah, yang jelas virus itu lebih kecil dari bakteri. Bahkan virus itu bisa masuk ke tubuh bakteri, bisa menginfeksi bakteri. Sekecil itu si virus. Jadi di antara mikroorganisme, virus adalah makhluk yang paling kecil. Kemudian dia ini sifatnya unik karena dia itu dapat hidup dan dapat tidak hidup. Berbeda dengan bakteri dan makhluk hidup lainnya, kayak bakteri kalau dia tidak tinggal di tempat yang ada makanannya atau tempat yang memungkinkan dia untuk hidup, maka dia akan mati setelah nutrisi di badan dia habis. Sama kayak manusia, nggak makan, nggak minum, ya akan mati endingnya gitu ya. Nah, kalau untuk virus tidak. Dia ini merupakan jenis parasit obligat ya. Artinya ketika dia nempel di meja, dia tahu ini bukan inang saya, ini bukan makhluk hidup, sehingga dia akan diem. Dia akan jadi makhluk tidak hidup di situ. Cuma nempel aja di meja. Tapi ketika dia menempel atau dia bisa mengakses suatu organisme, baik itu manusia, baik itu hewan, tumbuhan maupun bakteri, maka si virus ini akan berubah menjadi parasit. Dia akan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup itu, tubuh inangnya, dan dia akan menggunakan semua komponen sel pada inang tadi itu untuk memperbanyak dirinya. Jadi itu keunikan dari si virus. Kalau dia di benda mati, dia akan diem, dia nggak akan mati, dia cuma jadi butiran debu gitu. Tapi ketika dia menempel pada inang yang sesuai, artinya kalau dia virus untuk hewan, ketika menempel di tumbuhan dia tetap akan diam karena inangnya nggak sesuai. Tapi kalau dia virus pada hewan, menempel pada hewan yang tepat, maka dia akan menginfeksi hewan tersebut, masuk ke dalam tubuh hewan tersebut, ke dalam sel hewan, dan akan menggunakan semua komponen si sel hewan tadi untuk memperbanyak dirinya, karena dia tidak punya banyak isi. Isinya virus itu terbatas. Dia hanya punya material genetik, DNA sama RNA, serta protein pelindung. Itu aja. Dia cuma punya material genetik dan bungkusnya saja. Beberapa protein punya tambahan, disebut protein spike pada envelope atau amplopnya. Jadi dia punya kayak jangkar. Nah, beberapa virus punya jangkar, namanya protein spike. Kalau Mbak di sini tahu kan bentuknya corona kan umum banget tuh dilihat di TV-TV, dia bulat kayak bola, terus kayak ada crown, ada mahkota-mahkota di luar. Nah, mahkota-mahkota kayak jarum-jarum itu adalah protein spike-nya. Ya nanti fungsinya seperti jangkar untuk menempel pada inang gitu. Nah, jadi komponen cuma sedikit itu aja. Material genetik, protein pembungkus material genetik biar nggak rusak, dan protein spike yang fungsinya untuk menempel pada inang. Nanti ketika dia sudah menginfeksi tubuh si inang, maka material genetik ini yang nanti akan mengganggu nukleus si inang, sehingga si inangnya itu malah membuat komponen-komponen yang diinginkan oleh si virus, dan endingnya dia akan merusak sel inang tadi, makanya dia menyebabkan penyakit pada manusia.
gitu ya. Nah, ini contoh dari penampakan virus berbentuk bulat dan punya crown. Saya nggak tahu apakah ini corona atau bukan, tapi ini tergolong dalam kelompok Coronaviridae lah ya, kelompok virus yang punya crown. Nah, ini crownnya ini gambar asli menggunakan mikroskop elektron. Crownnya ini adalah protein spike yang nanti akan menjadi alat untuk menempelnya si virus kepada sel inang. Ini adalah virusnya, intinya di dalam sini nggak kelihatan. Nah, jadi sesimpel itu si virus itu, karena dia kecil, dia simple, tapi karena dia bisa hidup dan bisa mati, dia itu berbahaya gitu ya. Nah, peran positif, ternyata virus itu juga punya peran yang positif sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, virus itu berperan pada pencernaan manusia. Nah, seperti bakteri tadi, ternyata beberapa virus juga punya dampak positif pada pencernaan manusia. Contohnya adalah kelompok enterovirus dan parechovirus bisa membantu pencernaan pada balita ya. Kemudian ada lagi virus-virus yang punya peran sebagai anti kanker. Contohnya adenovirus dan lain-lain, di mana dia bisa merusak sel kanker. Nah, karena dia bisa merusak sel, maka virus ini juga sedang dimanfaatkan untuk bisa merusak targetnya, kanker khusus sel kanker aja. Kalau selama ini kan treatment kanker menggunakan kemoterapi, obat, itu yang rusak nggak hanya sel kanker tapi juga sel normal. Nah, virus karena dia sangat spesifik terhadap inang, sedang dikembangkan untuk menyerang sel kanker saja. Dan yang lain lagi sebagai agen terapi. Nah, jadi memang virus ini kan kecil banget. Dia bahkan bisa masuk ke dalam bakteri yang sudah kecil. Nah, ternyata beberapa jenis virus itu bisa digunakan untuk mengantar material genetik. Jadi misalkan kita punya penyakit genetiknya misalkan kanker leukosit, kanker sel darah putih, leukemia. Nah, itu kan terjadi karena ada kerusakan pada sumsum tulangnya, tempat dia memproduksi sel darah putih. Sehingga bisa digunakan virus membawa material genetik yang bagus dimasukkan ke dalam sel tubuh yang rusak tadi, sehingga dia akan menginfeksi tubuh yang rusak dan akan mengganti kode genetik yang rusak dengan kode genetik yang baru. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi memang pengembangan virus ke arah sana sedang dilakukan, namun hingga hari ini belum sampai uji klinis, belum bisa digunakan secara langsung ya. Contohnya patogenik pada hewan, dia bisa menyebabkan penyakit totelo kalau pada ayam. Ada juga dia menyebabkan rabies pada anjing, kita sebut sebagai anjing gila gitu ya. Ternyata virus itu bisa menyebabkan anjing gila pada rabies, bisa membuat si anjingnya mengalami gangguan saraf. Yang mana kalau anjing tadi ini menggigit manusia, maka virusnya akan tertransfer ke manusia dan manusia akan mengalami gangguan kejang otot dan saraf akibat si virus rabies. Ada lagi virus avian influenza, dulu terkenal flu burung. Nah, ini adalah virus yang menyebabkan flu pada burung, yang dalam perkembangannya dia juga bisa menular kepada manusia dan menyebabkan kematian. Itu kejadian 2003 atau 2000 berapa gitu ya, kita terserang flu burung, dan itu lumayan besar kasusnya. Kemudian ada lagi dia menyebabkan penyakit pada tanaman, contohnya dia adalah penyakit mozaik pada tembakau maupun penyakit tungro. Penyakit tungro itu penyakit yang menyebabkan gangguan pada padi dan lain-lain. Nah, kalau pada manusia contohnya apa? Nah, paling gampang flu. Di sini saya yakin semua manusia pernah kena flu. Nah, flu itu disebabkan oleh virus, di mana virus ini itu terdiri dari, virus ini bentuknya seperti ini, bulat ya, dan dia tersusun atas dua jenis protein H dan protein N. Nah, perbedaan jenis protein ini ada N1, ada H1, H2, H3 dan sebagainya yang menentukan jenis flu-nya.
Makanya contoh di sini ada flu A, ada flu B. Nah, ini yang akan menyebabkan treatmentnya akan berbeda-beda. Kalau di Indonesia, kita kena flu itu kayak penyakit standar. Kita beli aja obat di warung, kita sembuh tuh 2-3 hari, ya kan? Mungkin karena jenis flu di Indonesia jenis yang ringan. Tapi di Eropa itu flu-nya lumayan parah. Di sana orang kalau kena flu bisa sampai 2 minggu sakitnya dan memang tidak diberi antibiotik. Bahkan di sana itu disarankan flu itu untuk vaksin. Jadi orang-orang di sana itu vaksin tiap 2 tahun sekali atau setahun sekali vaksin flu. Ada di Eropa. Dan bisa menyebabkan kematian flu ini di Eropa. Waktu saya studi di sana, saya juga dulu berpikirnya nggak mungkin lah. Kita di Indonesia kan flu-nya flu ringan gitu ya. Paling saya nggak mungkin lah kena flu orang Asia gitu kan, udah kebal dan sebagainya. Ternyata saya pernah kejadian 1 kali saya kena flu, itu memang menderita banget. Itu kayak 2 minggu saya bener-bener menderita banget flu-nya, dan itu memang lebih parah menurut saya dibandingkan flu ketika di Indonesia. Bisa jadi memang jenis virusnya yang berbeda yang menyebabkan keparahan penyakitnya juga berbeda ya. Kemudian penyakit lainnya cacar. Nah, cacar hampir semua orang pernah kena cacar ya. Cacar juga disebabkan oleh virus, yaitu jenis Varicella zoster. Ada lagi HIV. Nah, HIV adalah penyakit virus yang sampai hari ini tidak ada obatnya. Virusnya ini menyerang sel imun, yaitu sel CD4. CD4 ini yang nanti kalau dia rusak, maka sel imun kalian yang lain nggak bisa bekerja. Nah, kalau kamu baru terinfeksi HIV ini termasuk yang infeksinya lama. Infeksinya tahun 2021 baru jadi penyakit AIDS-nya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Berarti 2031 atau 2036. Dia lama. Kalau dia masih dalam bentuk HIV, maka dia ini masih bisa diobati dengan antiviral. Kalau udah dalam bentuk AIDS, ini yang menyebabkan penyakit pada si pasien gitu ya. Dan ini masih menjadi problem di Afrika dan juga di Asia. Dan ada lagi HPV, virus penyebab kanker serviks. Nah, ini bisa dicegah dengan vaksinasi. Ini gejala-gejala pada HIV ya. Gejala-gejalanya itu umumnya memang memiliki gejala yang sangat mirip dengan penyakit flu biasa. Tapi memang ciri khas dari orang yang mengidap HIV itu ya pasti sebelum dilakukan tes pasti ada wawancara gitu kan. Kalau misalkan ada indikasi seperti mereka melakukan seksualitas yang bergonta-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti dan sebagainya, biasanya akan dicoba dites untuk HIV-nya. Tapi ketika dia udah memunculkan simptom seperti ini, memang ini seringkali orang salah tanggap, dipikirnya adalah flu biasa. Nah, kemudian ini adalah penyakit yang menurut saya cukup menghebohkan. Sekitar 4 tahun yang lalu ya, ada namanya penyakit Ebola. Ebola itu disebabkan oleh virus yang memang alhamdulillah tidak sampai ke Indonesia, tapi ini cukup menjadi problem di Afrika. Jadi 2016 atau 2017 itu penyakit ini kalau orang udah kena 60% meninggal aja gitu ya. Jadi ini penyakit yang ditransmisikan oleh hewan pada awalnya. Kemudian hewan ini dikonsumsi atau menggigit manusia, baru kemudian manusia itu akan terkena si virus Ebola ini. Dia seperti COVID, tapi bedanya adalah kalau COVID pasien masih atau penderita yang membawa virus masih bisa berkeliaran sehingga bisa menularkan kepada orang lain. Kalau Ebola ini tidak. Jadi orang yang sudah terkena penyakit ini akan memiliki gejala berat sehingga dia tidak bisa kemana-mana dan akhirnya mayoritas itu akan meninggal. Itu Ebola ya. Kemudian penyakit lainnya yang umum di Indonesia itu adalah penyakit poliomielitis atau kita kenal dengan nama polio ya. Polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yang mana virusnya itu bisa menular melalui makanan, minuman ataupun tinja. Jadi tinjanya mengkontaminasi makanan dan minuman. Tinjanya mengandung si virus polio ini. Nah,
Virus polio ini bisa menjangkiti tenggorokan dan usus, dan dia ini bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi ya, vaksin kepada anak-anak kecil. Biasanya vaksin polio ini fungsinya adalah untuk mencegah kerusakan akibat infeksi dari si virus polio ini. 5-10% pasien yang mengalami polio dengan kelumpuhan seringkali meninggal karena gagal nafas. Jadi memang virus polio beratnya adalah dia menyerang sistem saraf. Ketika seseorang itu divaksin, maka virus polio yang masuk ke tubuhnya itu akan segera dibasmi oleh antibodi kita, sehingga virus polio tidak keburu merusak sistem saraf. Tapi kalau sudah sampai merusak sistem saraf yang akan menyebabkan kelumpuhan, seringkali si pasien juga akan diikuti dengan gagal nafas. Ya, ini nanti bisa dibaca saja. Nah, intinya dia menyerang sistem saraf, makanya dia berbahaya gitu ya, karena saraf itu adalah sel yang tidak bisa diperbaiki. Kalau rusak, selesai, rusak. Makanya polio ini menjadi salah satu vaksinasi wajib di Indonesia. Yang kedua adalah penyakit akibat jenis virus Toga Viridae. Contohnya adalah rubella. Kalau di sini itu kita anak-anak itu vaksin MMR, measles, mumps, rubella. Nah, rubella ini sebenarnya kalau menjangkiti seseorang, dia hanya akan menyebabkan ruam-ruam merah, demam, ngilu-ngilu, sama kayak cacar. Ini tuh penyakit campak lah bahasa kita ya, penyakit campak. Jadi kalau menyerang anak-anak, kebanyakan anak-anak yang diserang, dia tidak akan berakibat fatal. Dia hanya akan menyebabkan ruam pada kulit si anak, atau dia akan mengalami panas-panas sedikit dan sebagainya. Tapi si anak ini akan membawa virus rubella, yang ketika virus rubellanya ini menjangkiti ibu hamil, terutama ibu hamil di bawah 5 bulan, dia akan menyerang janin, dan nanti janinnya itu akan lahir dengan sindrom rubella kongenital atau gangguan kongenital akibat si virus rubella ini. Mungkin yang bidan sudah belajar pasti ya. Jadi anak-anak yang pada saat dalam kandungan ibunya terkena rubella, ibunya bisa saja tidak sadar, ibunya sehat, tapi dampaknya di anak. Umumnya dia akan mengalami tuli, katarak, penyakit jantung, penyakit-penyakit paru-paru, organ hati, dan sebagainya. Sehingga seringkali anak-anak yang lahir dengan sindrom rubella kongenital ini tidak bisa berusia panjang. Karena itu tadi, karena dampak dari si virus yang merusak janinnya. Gejala-gejalanya standar kalau pada anak-anak yang terkena rubella, tapi memang rubella ini sangat berbahaya pada ibu hamil. Kemudian ini diagnosis, nggak perlu saya detailkan ya. Nah, kemudian penyakit yang lain itu, ini vaksinasinya, vaksinasi rubella diberikan pada anak-anak. Ini juga merupakan contoh kasus anak yang mengalami sindrom rubella kongenital ya. Jadi sangat memprihatinkan ya untuk rubella ini, dan sebenarnya bisa kita cegah dengan cara vaksinasi. Yang berikutnya adalah penyakit yang lagi ngehit saat ini, yaitu penyakit akibat virus Coronaviridae, khususnya jenis virus SARS-CoV-2. Karena virus COVID saat ini itu merupakan perkembangan dari virus SARS-CoV penyebab penyakit SARS yang pernah melanda Taiwan, Jepang, Korea 10 tahun yang lalu. Dia berkembang, ini versi terbarunya. Nah, SARS-CoV-2 inilah yang menjadi pandemi saat ini. Ini bentuk virusnya, dia bulat, dia punya crown atau mahkota di bagian luarnya yang merupakan protein spike. Jadi ini adalah jangkar-jangkar mereka untuk menempel pada sel inang ya, pada sel inang, di mana dia itu akan sangat suka dengan paru-paru. Makanya dia bikin orang mengalami pneumonia. Dia akan suka dengan pernapasan bagian atas, pangkal hidung, tenggorokan. Makanya dia menyerang area tersebut, dan usus. Makanya salah satu gejala COVID itu adalah mencret, salah satu gejalanya, dan gejala-gejala lain yang sangat terkait dengan penyakit saluran nafas. Nah,
Corona ini SARS dulu ya, SARS dulu ini pernah menjadi outbreak pada tahun 2003 di Asia Timur, dan dia ini menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Waktu itu saya rasa sih nyampe Indo tapi belum terlalu parah gitu ya. Gejalanya sama kayak COVID saat ini, dia akan menyebabkan pneumonia, demam kayak flu dan sebagainya. Kemudian versi keduanya, SARS-CoV-2-nya ini yang menyebabkan pandemi saat ini, dan penanganan diagnosisnya itu bisa menggunakan X-ray ronsen toraks untuk melihat apakah ada bercak pada paru-paru, dan swab PCR untuk naso dan orofaring, dan juga swab antigen ya, saat ini sudah berkembang swab antigen. Kemudian ini COVID yang tadi sudah saya jelaskan, sama kurang lebih ya. Dan yang terakhir itu adalah penyakit akibat virus Rhabdoviridae. Ini bentuknya unik, virusnya itu bentuknya kayak peluru punya buntut ya. Ini adalah penyebab penyakit rabies, jadi dia pelaku rabies. Nah, virus ini itu virusnya kecil, bentuknya kayak peluru, dan dia ini pertama menyerang anjing, baru nanti ketika dia menggigit manusia, dia bisa menyerang manusia. Sel apa yang diserang pada manusia? Dia akan menyerang sel saraf pada manusia. Sehingga manusia yang terkena rabies ini umumnya akan mengalami gejala-gejala yang sangat terkait dengan sistem saraf maupun otot. Dan ini masa inkubasinya cukup beragam, dari beberapa minggu hingga 3 bulan. Jadi ibaratnya digigit hari ini tanggal 1, bisa saja dia baru muncul gejala itu 3 bulan kemudian gitu ya. Dia bisa menyebar hingga ke paru-paru, kelenjar air liur dan sebagainya. Dan orang yang mengalami rabies itu bisa mengalami demam tinggi, rasa gatal di bagian yang terinfeksi, jadi area lukanya terasa gatal, perubahan perilaku menjadi agresif, dan takut pada air. Nah, ini saya masih nggak ngerti ya, bagaimana virus mempengaruhi emosional dan psikologis seseorang gitu ya. Tapi memang ketika pasien mengalami rabies, manusia itu bisa memiliki sifat yang agresif, dan juga karena dia menyerang saraf mungkin ya, dan dia akan terganggu sistem saraf dan ototnya seperti itu, sehingga rabies ini cukup fatal bagi manusia seperti itu ya. Jadi mungkin sekian materi yang saya sampaikan hari ini.